Dr. Fenty Inayati. Kepada Bunda Dr. Fenty dipersilahkan. Baik, terima kasih Bunda Nunung, Bunda Nani yang sudah membacakan ya beberapa ayat suci Al-Quran. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan setiap subuh yang kita lakukan ini, kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah, dimudahkan jalan-jalan ke surganya Allah, seperti yang senantiasa saya bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, janji Allah sahalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita dibukakan ya jalan-jalan ke surganya Allah, diberikan bimbingan baik dalam penglihatan kita, perkataan kita, sam'a, absar, afidah kita, hati kita yang senantiasa tertuju, terpaut dengan Allah dan senantiasa melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Dan marilah kita awali di subuh hari Jumat ya. Mohon maaf kemarin 2 hari libur dulu, dan untuk hari Jumat pembahasan kita jadwalnya yaitu jadwal untuk mempelajari tafsir Al-Mufassal ya, tafsir surah pendek. Baiklah, untuk hari ini surah Asy-Syam ya. Sebetulnya surah Asy-Syam sudah selesai kemarin dengan tafsir dari Jalalainnya, dan untuk hari ini hanya menyempurnakan dari tafsir-tafsir lainnya, karena di tafsir Jalalain di surah Asy-Syam itu sudah kita pelajari bersama. Baiklah, mari kita sama-sama pelajari bahwa surah Asy-Syam ini adalah surah Makkiyah. Itu artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ya. Dan surah Asy-Syam ini ada keutamaannya ya, diantaranya salah satu surah yang disampaikan oleh Nabi ketika berjamaah, diantaranya hendaknya membaca salah satunya adalah surah Asy-Syam gitu ya. Nabi pernah menegur sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an di sini, bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal ketika sholat ya, diantaranya baca coba yang mufassal yang pendek-pendek, diantaranya yaitu surah Asy-Syam dengan kondisi sepertinya. Dalam hadisnya sahabat Jabir radhiyallahu an menyampaikan, Shalla Mu'adz bin Jabal sholat ya, Mu'adz bin Jabal al-Ansari sholat li ashabihi, mengimami sahabat lainnya ya, al-Isya, dalam sholat Isya, fatawala alaihim, kemudian sahabat Mu'adz itu memperpanjang bacaannya, fansarafa rajulun, sehingga keluar dari barisan atau berpaling ya, keluar dari barisan salah seorang di antara minna, di antara kami, fasalla, kemudian orang tersebut sholat, fa akhbaro Mu'adz anhu, kemudian fa ukhbiro Mu'adz, kemudian Mu'adz dikabari anhu tentang laki-laki tadi ya yang keluar dari barisan. Faqala, kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada orang itu, innahu munafiqun, sesungguhnya dia itu orang munafik. Falamma balagha dzalikar rajul, maka ketika laki-laki itu ya, sampai kepada laki-laki itu ya, kemudian dakhala ala Rasulillah, ia masuk kepada Rasulullah, fa akhbarahu, kemudian mengabarkan apa yang terjadi ya, maqala yang dikatakan Mu'adzun, yaitu yang dikatakan oleh Mu'adz, menyampaikan dirinya seorang munafik ya. Faqala lahun nabi, maka Nabi ya berkata kepadanya, kepada Mu'adz ya, aturidu antakuna fattanan ya Mu'adz, apakah engkau menginginkan menjadi seorang pembuat fitnah wahai Mu'adz?
sehingga Rasulullah menegur ya ketika berjamaah kan itu makmum itu beda-beda ya kondisinya, ada yang sedang ada hajat, ada keperluan dan sebagainya. Maka di sini adalah salah satu sunnah Rasulnya, aturidu antaku nafattanan ya Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi seorang pembuat fitnah wahai Mu'adz? Idza amam tanas, apabila engkau mengimami manusia ya, atau mengimami orang-orang, faqra, maka baca aja ini surah-surah ini, bisyam, surah asyam, surah asyam wa duhaha ya, surah wasyamsi wa duhaha, wasabbihisma rabbikal a'la, surah al-a'la, wa qara bismi rabbika, dan surah al-alaq, wal laili idza yaghsha, dan surah wal lail. Nah, ini yang surah-surah al-mufassal yang pendek kalau mengimami. Nah, tergantung kondisinya ya. Nah, kemudian seperti itulah di antara keterangan mengenai surah Asy-Syam. Nah, di awal-awal surah Allah bersumpah dengan banyak makhluk ya. Secara berturut-turut Allah menyampaikan di sini sumpah-sumpah yang akan kita ketahui bersama. Yang pertama adalah Allah bersumpah dengan wasyamsi. Allah bersumpah dengan wa di sini waw qasam ya. Kenapa qasam? Karena diantaranya di sini majrur, dibacanya kasroh ya. Kalau bukan waw qasam itu nanti dibacanya tidak akan majrur. Tapi ketika dibaca majrur sehingga wa-nya itu diartikan demi ya, bukan dan. Biasanya kan ada waw atof ya. Kalau ini waw qasam, demi matahari wa duhaha, dan sinar ya, sinar matahari di pagi hari. Nah, di sini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya ya, sesuai yang Allah kehendaki. Di sini dalam kesempatan kali ini Allah bersumpah dengan matahari, itu salah satu makhluk besar ya yang Allah ciptakan. Pasti manusia tidak pernah luput ya dari cahaya matahari dari sejak keberadaannya ya. Nah, bahwa ini matahari ini adalah subhanallah ya, sesuatu yang luar biasa, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dengan takaran yang subhanallah. Nah, itu adalah Allah yang mengatur berbagai halnya, sehingga setiap kita itu ketika di dunia itu butuh sekali ya dengan yang namanya matahari untuk berbagai kehidupan kita. Nah, kemudian Allah juga bersumpah dengan sinarnya di waktu duha ya, di waktu duha, yaitu di waktu duha ini pokoknya kita disunahkan untuk melakukan sunnah duha ya, dimulai dari sholat syuruk ya, sholat syuruk ketika terbit, kemudian dan yang paling ideal itu sholat duha itu ya setengah 11 ya, setengah 11, 10, 30 itu yang paling utamanya. Tetapi tentu saja ada awal duha, ada tengah ya, ada yang akhirnya itu adalah 10 menit sebelum adzan zuhur dikumandangkan, itu juga masih masuk dari waktu duha. Nah, kemudian wal qamari, dan demi bulan, idza talaha, apabila mengiringinya, mengiringi matahari ya. Di sini ada yang berpendapat kembali kepada asyam. Wal qamar, dan demi bulan, idza talaha, apabila mengiringi matahari. Jadi sehingga bulan itu kan muncul setelah matahari terbenam. Sebagian ulama menyampaikan bahwa hikmah dikatakan bulan mengikuti matahari itu karena memang bulan tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tetapi memang bulan ini ya membiaskan cahayanya dari matahari. Nah, kemudian wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Nah, jadi ketika para ulama berbeda pendapat tentang nyah di sana ya, nyah di sana itu apakah kembali ke sebagiannya nyah di sana itu kembali ke kegelapan, nyahnya itu, sehingga maksudnya adalah disingkap itu berganti menjadi siang. Tetapi di sini ada Imam At-Tabari rahimahumullah, pendapatnya berbeda ya. Dalam tafsirnya beliau menafsirkan bahwa nyah di sana itu kembalinya adalah ke matahari lagi, karena hal yang pertama kali Nabi sebutkan ya tadi adalah matahari, sehingga pendapat yang paling kuat nyahnya itu ya, kata domirnya itu kembalinya ke asyam, matahari, semuanya kembali ke matahari. Nah, sehingga bisa diartikan walaili idza yaghsyaha, demi malam apabila menutupinya, berarti menutupi matahari gitu ya, demi malam yang ketika menutupi matahari sehingga keadaannya menjadi gelap gulita.
Wassama'i wama banaha. Wassama demi langit, wama banaha dan pembangunannya. Nah, ini huruf ma di sini ya. Ada dua pendapat memang dalam tafsir ya, walaupun pendapatnya sebetulnya bukan sesuatu yang signifikan, ini hanya berbeda dari sisi pemaknaan ya. Ada yang berpendapat ma di sana itu adalah ma mausul dan ma masdariyah. Bentar ya, ada yang masuk dulu. Nah, di sini tadi ya, bahwa ada yang berpendapat maknya itu mak masdariyah. Kalau ayat itu diartikan maknya mak masdariyah, maka diartikannya adalah di sini ya, wassama'i wama banaha. Wassama demi langit, wama banaha demi bangunan langit. Nah, itu kalau maknya masdariyah dan diartikannya benda ya, apa-apa demi langit dan demi bangunan langit yang begitu kokoh. Tapi kalau mak di sana diartikan mak mausulah, maka itu tentu saja kembalinya ke Allah ya. Wassama'i demi langit, wama banaha dan yang. Nah, ada yang ya kalau mausulah, dan demi yang menegakkan langit yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diartikan mak mausulah kembalinya ke Allah, kalau diartikan mak masdariyah kembalinya ke benda ya, benda-benda yang sejajar dengan yang pertama. Kemudian sama ini juga wal ardi demi bumi, wa ma tohaha dan penghamparannya. Nah, kalau ini berarti yang tafsir Kemenag ya. Tafsir Kemenag ini berarti menggunakannya dengan mak masdariyah, bukan mak mausulah. Nah, ini juga sama tadi mak masdariyah dan mak mausulah. Kalau diartikan mak masdariyah maka tentu saja menerjemahkannya wal ardi wa ma tohaha dan demi bumi, wa ma tohaha dan bentangan bumi tersebut. Kalau diartikannya mak tersebut dianggap mak mausulah, maka wal ardi wa ma tohaha demi bumi dan demi yang. Nah, ada yangnya ya. Dan demi yang membentangkan bumi. Siapa yang membentangkan bumi? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau diartikan mak mausulah seperti itu. Wa nafsiu wa nafsiu dan demi jiwa, wa ma sawwaha serta penyempurnaan ciptaannya. Nah, ini ya beberapa sumpah yang Allah sebutkan di bagian awal tadi ya. Di sini Allah menyampaikan berpasang-pasangan ya. Ada apa saja yang berpasang-pasangan ya. Yang pertama Allah wasyamsi ya, matahari, wal qamar rembulan, kemudian walail ya, walail idza yaghsha, wan nahar. Allah menyampaikan sumpahnya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Kemudian wasama ya, ada langit, wal ardi ya, demi langit, demi bumi. Allah bersumpah dengan sesuatu yang berpasang-pasangan. Nah, seakan-akan di sini menurut para mufassirnya ya, Allah ingin menjelaskan bahwa segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Sama. Nah, sekarang wa nafsin, demi jiwa. Nah, jiwa juga ada jiwa yang baik, ada jiwa yang buruk. Nah, sehingga Allah bersumpah dengan hal ini. Jadi jiwa itu ya, jiwa ini merupakan perkara yang sampai saat ini tidak diketahui rahasianya ya. Tidak diketahui rahasianya. Oleh karena itu ketika orang-orang kafir bertanya ya kepada Nabi Muhammad tentang ruh, tentang jiwa. Nah, sehingga Allah berfirman, jadi Nabi hanya diberikan ilmu sedikit ya tentang ruh ini. Nah, sehingga dalam surah Al-Isra disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Kul, katakan, kata Allah ini ya, katakan Muhammad, ar-ruh, ruh itu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Wa ma utitum, dan tidaklah aku diberikan minal ilmi illa qalila. Jadi wa ma utitum, dan kalian utitum tidaklah diberi minal ilmi pengetahuan tentang ruh itu illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Nah, di sini di ayat selanjutnya, sehingga fa'alhamaha, kemudian dialah Allah yang mengilhamkan fujuraha ya, jalan ke apa? Kejahatan, wa taqwaha dan jalan ketakwaan. Nah, di sini para ahli tafsir berbeda pendapat ya. Para ahli tafsir berbeda pendapat
ada yang pertama menyatakan bahwa ini nanti pendapatnya agak panjang ya, bahwa ada yang pertama mengatakan bahwa Allah memberi ilham ya, bahwa fa'alhamaha di sana itu bahwa Allah memberikan ilham kepada hak jiwa ya, berupa apa? Berupa kefajiran dan ketakwaan, bahwa setiap jiwa itu Allah berikan ilham, yaitu kedurhakaan atau kefujuran ya, kefajiran, kemudian juga ketakwaan, sehingga sebetulnya setiap jiwa itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, karena Allah menciptakan setiap jiwa itu tentu saja dalam keadaan fitrah. Nah, dalam keadaan fitrah, bahwa kefitrahan kita ya bisa membawa kita membedakan mana hal baik, mana hal buruk gitu ya. Nah, ini pendapat pertama, bahwa mengilhamkan di sana itu bahwa Allah mampu mengilhamkan kepada jiwa itu yaitu keburukan dan kebaikan. Nah, sehingga karena Allah menciptakan jiwa manusia itu ada fitrahnya ya, bahwa setiap fitrah itu membawa kepada kebaikan, sehingga secara fitrah jiwa manusia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Kan pada dasarnya nafsun itu, setiap jiwa itu tentu saja tidak suka dengan keburukan, tentu saja senangnya kepada kebaikan. Nah, karena tentu saja jiwa kita bisa merasakan mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan seorang pendusta sekalipun tidak suka kalau ia didustai gitu ya. Misalkan bahkan seorang pendolim pun ya tidak suka kalau ia didolimi, kecuali hal-hal yang sifatnya syubhat ya, yang samar gitu. Terkadang fitrah kita, misalnya fitrah manusia itu bisa berubah, misalnya dengan sesuatu yang samar. Tetapi kalau sesuatu yang sudah dohir ya, seperti bohong, misalkan doli, mencuri, maka setiap jiwa yang masih di atas fitrahnya tahu bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk. Oleh karena itu seseorang yang sengaja melakukan keburukan, sengaja dia menjadi seorang pencuri, sengaja dia menjadi seorang pendusta, berarti dia sendiri yang memilih keburukan itu gitu, bahwa dirinya sendiri yang sudah memilih keburukan itu. Nah, tapi pendapat yang kedua berpendapat bahwa di sini Allah memberi ilham kepada jiwa kefajiran dan ketakwaan itu terkait dengan takdir. Nah, terkait dengan takdir, bahwa apapun yang dilakukan manusia di muka bumi ini sudah Allah takdirkan. Apakah itu kebaikan atau kefajiran ya, itu sudah ditakdirkan berdasarkan hadis ini ya. Yang pendapat kedua mengutip hadis ini, langsung saja saya itukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, ara'aita ma ya'malun nas al-yaum. Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang apa yang dikerjakan manusia hari ini? Wayakdahu nafih, mereka bersungguh-sungguh ya berbuat. Asyai'un qudiya alaihim wa madafihim min qadarin qad sabaq. Nah, di sini ya, apakah sudah diputuskan atas mereka ya sesuatu ya, sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan terhadap mereka apa yang dilakukan mereka itu ya, apakah sesuatu yang sudah ditakdirkan, au fima yustaqbaluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum. Nah, jadi kata sahabat bertanya bahwa ketika bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah yang dilakukan oleh manusia ya, bahwa hari ini kita ya beramal bersungguh-sungguh di dalamnya, apakah sesuatu itu sudah sesuatu yang ditetapkan kepada mereka ya, menjadi takdir mereka, atau sesuatu yang dihadapkan kepada mereka dari apa-apa yang dibawa oleh Nabi dengan hujah yang nyata. Nah, jadi tetapi bagaimana Nabi menjawab, bahwa Nabi menjawab faqala la bal syai'un qudiya alaihim wa madafihim. Tidak, bahwa sesuatu yang mereka lakukan hari ini, yang manusia lakukan itu qudiya alaihim, sudah Allah tetapkan, wa madafihim dulu gitu ya. Nah, ketika di Lauhil Mahfud, wa tasdiq dzalika fil kitabi azza wa jalla wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa apa yang terjadi pada manusia saat ini, kata Rasul, itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan atas mereka. Nah, dan pembenaran atas perkataanku, atas firman Allah, bahwa
wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia ilhamkan kepadanya, kepada manusia, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Nah, jadi kalau menurut pendapat kedua ini, bahwa semua yang kita lakukan itu sudah ada catatan takdirnya, tidak ada seorang pun yang tahu ya apa takdir hidupnya. Oleh karena itu, di antara faidah beriman kepada takdir ini, bahwa kita tidak, hikmahnya tidak boleh ujub dengan amalan solih. Ketika seseorang beramal soleh kemudian menyadari bahwa semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah, jadi hanya Allah yang bisa mengilhamkan ya kepada seseorang tersebut agar dia beramal soleh, dan tidak ada manusia pun yang bisa membanggakan dirinya karena tidak tahu bagaimana takdir akhir hidupnya gitu ya, tidak tahu kehidupan selanjutnya kita itu akan seperti apa, akan di mana, akan berakhir di surga atau di neraka, dan tugas kita hanya beramal. Karena masalah takdir itu adalah rahasia Allah. Apalagi hakikat takdir ini tidak bisa ditangkap oleh rasio kita ya, tidak satupun yang mampu mencernanya, karena dalam Al-Quran selalu menutup segala pertanyaan yang ditujukan tentang takdir. Karena seringkali setan bisa memberikan rasa was-was kepada manusia. Bisa saja ketika kita memikirkan takdir ya, setan itu selalu mengganggu, yuwaswisu ya. Kenapa Allah mentakdirkan iblis masuk neraka? Kenapa Adam ditakdirkan keluar dari surga? Nah, semua pertanyaan yang menandakan seolah-olah bahwa manusia itu lebih paham daripada Allah gitu. Maka Allah menjawab ya dalam firman-Nya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, bahwa dialah Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka yang akan ditanya. Jadi nggak usah ke Allah itu bertanya hal-hal gitu ya. Nah, jadi bahwa tadi kata Allah, kata pendapat yang kedua ini ya, bahwa manusia itu memang sudah ditakdirkan. Pernah saya bilang dalam beberapa kesempatan bahwa seseorang ini apakah dia akan menjadi penghuni surga atau dia akan menjadi penghuni neraka itu sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Sehingga ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau manusia sudah ditakdirkan bahwa nanti dia akan menjadi penduduk surga atau penduduk neraka, kemudian bagaimana kalau sudah ditakdirkan? Kemudian kata Nabi, yang terpenting catatan kita adalah dalam hadis Nabinya ketika ditanya tentang itu, malu, pokoknya kita beramalah, malu, fakulun muyassarun, maka setiap orang ya, setiap masing-masing itu akan dimudahkan 5 khuliqo, tergantung tujuan penciptaannya. Wa amma ahlus sa'adah, ketika seseorang itu dia akan ditetapkan menjadi orang yang akan mendapatkan kebahagiaan atau akan mendapatkan surga, fayuyasaru, maka dia akan dimudahkan li amali ahli sa'adah, dia akan dimudahkan jalan-jalan ahli surga. Wa amma ahlus syaqo, adapun orang-orang yang dia akan mendapatkan kesengsaraan atau akan mendapatkan neraka, fayuyasaru li amali ahli syaqawah, maka dia akan dimudahkan jalan-jalan menuju ahli neraka. Nah, jadi tadi ya, pokoknya menghadapi tentang takdir ini ya, kita tidak boleh terlalu sombong, kita juga tidak boleh menganggap yang lain ya, misalkan jadi tidak boleh terlalu sombong karena kita belum tahu akhir hidup kita seperti apa, apakah kita husnul khotimah atau nauzubillah ya sul khotimah. Nah, kita tidak tahu. Jadi jangan ujub, jangan menyombongkan diri, karena kita bisa beramal seperti ini hanyalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kita bisa taklim seperti ini, kalau bukan karena pertolongan Allah itu tidak akan terjadi. Dan juga bahwa tadi ya, dengan takdir itu pokoknya tugas kita hanya husnuzon sama Allah. Pokoknya malu saja, kita beramal saja, kita husnuzon sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan kami untuk bisa melakukan sholat 5 waktu. Jadi banyak bersyukur kepada Allah karena sudah membantu kita melakukan berbagai amal soleh. Nah, kemudian tadi ya, bahwa kita manusia penuh dengan kebodohan, banyak yang sesuatu yang ini ya tidak manusia bisa jangkau ya. Terkadang kita ingin menyingkap rahasia Allah gitu ya. Makanya tidak boleh terlalu dalam menyingkap hakikat takdir, karena itu adalah rahasia Allah. Dan di antara rukun iman yang harus kita yakini ya, yang keenam iman kepada takdir itu. Dan
barang siapa yang tidak beriman kepada takdir Allah, maka amalannya tidak akan diterima. Jadi tugas kita hanya mengimani takdir ya, baik takdir buruk. Nah, kita segala sesuatu itu adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Nah, kemudian ayat selanjutnya adalah qad aflaha man zakkaha, bahwa qad sungguh aflaha beruntung man zakkaha orang yang mensucikan ya, mensucikan jiwa. Wa qad khaba dan sungguh merugi man dassaha orang yang mengotori jiwa. Nah, inilah jawaban dari sumpah Allah ya dengan beberapa makhluknya secara berturut-turut tadi ya, dengan matahari, bulan, siang, malam. Nah, itu untuk apa? Nah, Allah bersumpah itu untuk menjelaskan betapa beruntungnya orang yang mensucikan jiwa dan betapa ruginya orang yang mengotori jiwa. Sehingga Allah menjelaskan ya bahwa manusia itu ada dua jenis, ada manusia yang berusaha mensucikan jiwanya, ada juga manusia yang memang mengotori jiwanya. Dan Allah sudah memberikan petunjuk kepada dia mana jalan kebenaran. Tadi ya, fa'alhamaha fujuraha, mana jalan kefujuran, keburukan, mana jalan kebenaran. Dan pilihan itu ada di tangan manusia sendiri. Nah, sesungguhnya mensucikan jiwa itu ya, zakah itu tidak mudah gitu, butuh perjuangan. Apalagi ya, Allah menciptakan berbagai kenikmatan syahwat dunia yang luar biasa. Manusia banyak yang tertarik dengan syahwat dunia itu, sehingga dalam hadisnya ya, huffatil jannah bil makarih, bahwa surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa gitu kan. Surga itu dipagarinya dengan sesuatu yang dibenci dengan jiwa kita. Misalkan malam-malam harus bangun kan, secara nafsu pengennya tidur misalnya. Itu ya, bahwa surga itu, jalan ke surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat kita, oleh jiwa kita. Wahufat annar bisyahawat, dan kalau neraka itu tentu saja dipagari dengan sesuatu yang disukai syahwat gitu ya. Kalau pinarakaeun mah sesuatu yang disukai kan dengan syahwat, misalkan menumpuk harta misalnya ya. Pokoknya hal-hal yang pinarakaeun mah ya, itu sesuatu yang disenangi syahwat. Nah, makanya itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Jadi intinya sebelum kita memperhatikan amalan badan kita ya, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mensucikan jiwa dulu. Disucikan dulu hatinya. Jadi dibersihkan hati dari segala jenis kemusyrikan ya, ketergantungan pada selain Allah. Kemudian sikap suudzon kepada Allah itu harus dihilangkan dari hati kita. Sombong, sesuatu hasud ya, sombong, kita merasa lebih dari yang lain. Kemudian hasad, kita tidak menginginkan kebaikan orang lain, misalkan dengki, ria. Sholat kita, ibadah kita ingin dipuji oleh orang lain. Penyakit-penyakit hati itu harus ada waktunya kita itu zakat, tazkiyatun nafs ya, mensucikan hati kita. Nah, karena kalau kita ya, kalau seseorang hanya memperhatikan amalan dohir, amalan fisik saja, kemudian lupa untuk memperhatikan jiwanya, maka orang tersebut akan rentan terhadap kefuturan, malas ibadah misalnya. Tadinya semangat sholat, saum semangat gitu, sedekah semangat. Nah, tetapi karena dia tidak memperhatikan jiwanya, hatinya, keikhlasannya, maka suatu saat akan berubah ya. Jadi harus dicamkan dulu ya, bahwa hatinya harus dibenahi dulu. Misalnya sebelum sholat itu hatinya dibenahi dulu. Saum ini ya, niatnya harus seperti apa, sedekah, semuanya itu sebelum melakukan hal-hal yang sifatnya dohiri gitu ya, kita harus memperhatikan, mensucikan dulu hati kita. Oleh karena itu yang paling utama ingin mensucikan jiwa itu adalah tadi menyucikan hati terlebih dahulu, kemudian baru amalan dohir dan amalan lisannya. Sehingga kalau sudah seperti ini akan termasuk orang-orang yang beruntung. Adapun orang yang dasaha ya, mengotori jiwanya, mengikuti hawa nafsunya, menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka dia mengotori jiwanya, sehingga masuknya kepada khoba, orang yang rugi ya. Sholat tapi niatnya karena apa, misalnya sedekah karena, tapi niatnya karena ingin disebut orang dermawan dan sebagainya. Nah, tetapi sehingga jiwanya menjadi kotor, selalu mengikuti hawa nafsunya. Segala sesuatu itu bukan ridho Allah, tetapi
dunia tujuannya. Melakukan ABCD itu bukan untuk ridho Allah tetapi untuk maksud dunia. Oleh karena itu sebagian ulama menyampaikan bahwa sebagaimana di dunia ini hanya ada dua kelompok ya, kelompok manusia yang masuk surga dan kelompok manusia yang masuk neraka, maka manusia juga ada dua model jiwa. Jiwa yang disucikan oleh pemiliknya dan jiwa yang dikotori oleh pemiliknya, yaitu ya seperti itu. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan ya salah satu contoh. Nah, di sini salah satu contoh umat yang khobama dasaha, yang mengotori jiwa mereka ya, berbuat seenaknya, memuaskan hawa nafsu mereka sehingga Allah azab. Siapa mereka? Nah, dalam surah Asy-Syam ini Allah mencontohkan yaitu adalah kaum Samud. Kalau kaumnya Nabi Shalih alaihissalam. Para ulama menjelaskan alasan kenapa Allah menyebutkan contoh itunya kaum Samud gitu. Kenapa contohnya kok kaum Samud gitu ya kepada bangsa Arab? Karena kaum Samud itu adalah salah satu kaum bangsa Arab ya. Nah, dan surah ini adalah surah Makkiyah ya, orang-orang Mekah yang diturunkan ketika Nabi sedang berdakwah di Mekah, di mana beliau menghadapi orang musyrikina Makkah ya, musyrik Arab itu mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, sehingga mereka diharapkan mudah menerima berita tentang kaum Samud, karena kaum Samud itu sudah dikenal oleh kalangan mereka gitu ya, dan bahkan puing-puing kehancuran kaum Samud itu ada di mata kepala mereka sendiri gitu ya. Nah, kenapa Allah mencontohkannya kaum Samud? Karena begitu nyata ada di hadapan mereka, maksudnya tempatnya masih terlihat ya, bekas-bekasnya gitu. Dan mereka pun mengenali siapa itu kaum Samud dari nenek moyang mereka. Nah, sehingga dalam surah Asy-Syam ini untuk menyadarkan musyrikin Makkah ya, orang-orang musyrik Makkah, musyrikin Arab itu, supaya mereka takut gitu. Nah, di sini Allah mencontohkan kazzabat samudu bitagwaha, bahwa kazzabat Allah kazzabat Samud, kaum Samud sudah mendustakan bitagwaha. Mendustakan siapa? Mendustakan rasulnya, yaitu Nabi Shalih bitagwaha, karena mereka melampaui batas, mereka berbuat zalim, mengotori jiwa itu seperti itu. Ini jadi kisah kaum Samud ya, sama kaum Ad juga tidak terdapat dalam Injil, tidak ada dalam Taurat. Tetapi hanya ada dalam Al-Quran. Kisah tentang kaum Samud dan kaum Ad itu hanya ada dalam Al-Quran. Kaum Samud itu adalah kaumnya bangsa Arab ya, yang datang setelah kaum Ad, sama silsilahnya dari bangsa Arab. Oleh karena itu berita tentang dibinasakannya kaum Ad ya sudah diketahui oleh kaum Samud, sehingga Allah berfirman tentang kaum Samud, wa ila samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud kami utus salihah, yaitu Nabi Shalih. Qala ya, kata Allah nih mengingatkan musyrikin Arab ya, musyrik Makkah itu, bahwa seperti ini. Qala ya, Nabi Shalih berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Huwa ansha'akum minal ard, ya, bahwa dialah yang telah menciptakanmu dari bumi, yaitu dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan menjadikanmu pemakmurnya ya, yang memakmurkan bumi itu. Fastaghfiruh, maka mohonlah ampun kepada Allah, kepada Dia. Tsumma tubu ilai, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Rabbi, Tuhanku itu qarib, sangat dekat, mujib, dan memperkenankan doanya. Nah, tetapi kaum Samud tidak mendengarkan apa yang dinyatakan oleh Nabi Shalih. Kaum Samud terjerumus pada kemusyrikan. Bahkan sampai sekarang ya, bekas perkampungan itu masih ada. Di sana bisa dilihat ada sisa pahatan kepala manusia, ada patung-patung yang itu adalah dimungkinkan bekas-bekas sesembahan mereka. Sehingga Nabi Shalih sudah mengingatkan bahwasanya sudah berlalu kaum Ad yang habis dibinasakan oleh Allah, sehingga didatangkan kaum Samud itu sebagai penggantinya kaum Ad. Allah berfirman, wadhkuru ija'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna jibal buyuta fadhkuru ala Allah wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu nih kaum Samud khalifah setelah kaum Ad, bahwa kaum Samud itu pengganti kaum Ad.
dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar, sehingga kalian mendirikan istana. Kan kaum Samud terkenal ya dengan pahatannya yang luar biasa, istana-istana, bukit-bukit yang kalian pahat menjadi rumah-rumah. Kata Nabi Shalih, ingat gitu ya, nikmat Allah, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi dikisahkan dalam sejarah ya tentang mukjizat Nabi Shalih ya. Para ahli tafsir menyampaikan bahwa suatu hari kaum Samud ya berkumpul ya di tempat perkumpulan mereka, kemudian Nabi Shalih ya datang menghampiri mereka, kemudian ubudullah ya, ibadah kepada Allah, dan memperingatkan ya kepada mereka, menasehati mereka. Berkata kepada Nabi Shalih, malah berkata seperti ya, ketika oleh Nabi Shalih diajak untuk beribadah kepada Allah, mereka malah menjawab seperti ini, sanggup nggak Cina Solih kamu mengeluarkan seekor unta betina dari batu ya, sambil menunjukkan sebongkah batu ya, batu besar ya, dengan cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi mereka menyebutkan ciri-ciri unta yang mereka inginkan ya. Jadi di samping itu unta tersebut harus dalam keadaan hamil, bunting, 10 bulan dan berbadan panjang. Jadi mereka menantang Nabi Shalih, coba Shalih kalau kamu memang seorang nabi, bisa nggak mengeluarkan ya dari batu besar ini seekor unta ya, untanya ada ciri-cirinya, harus begini ya, harus gemuk misalnya, kemudian harus dalam keadaan bunting ya, badannya harus panjang dan sebagainya. Nah, kemudian sebenarnya ya permintaan mereka itu bukan untuk dalam rangka mereka ingin mengimani ya Nabi Shalih, tetapi justru mereka sebetulnya itu menolak Nabi Shalih karena menurut persangkaan mereka mustahil apa yang mereka minta itu akan ada. Tetapi subhanallah ya, karena Nabi Shalih berdoa kepada Allah ya, maka seperti jadi karena mereka menantangnya seperti ini, jika untanya keluar ya dari hutan atau dari laut atau dari gunung, itu lebih memungkinkan. Tapi kalau dari batu ya yang tidak ada sumber kehidupan, maka menurut pikiran mereka itu nggak mungkin Nabi Shalih bisa mengeluarkan seekor unta. Tapi Nabi Shalih menjawab, coba beritahukan kepadaku, jika aku sanggup memenuhi permintaan kalian sesuai dengan yang kalian inginkan, apakah kalian akan beriman kepada yang aku bawa ya, kepada ajaran yang aku bawa, dan membenarkan apa-apa yang dengannya aku diutus. Nah, kemudian mereka menjawab iya. Jadi kalau saja bisa mengabulkan, apakah akan nurut ya kepada Nabi Shalih? Mereka menjawab iya. Dan Nabi Shalih pun mengambil sumpah ya dan janji mereka atas itu. Kemudian sholat ya, beranjak sholat, kemudian sholat dengan ikhlas karena Allah ya, kemudian berdoa kepada Allah, dan Allah mengabulkan permintaannya. Maka Allah perintahkan batu besar itu ya terbelah dan mengeluarkan seekor unta betina yang besar dan sedang bunting ya, sesuai dengan permintaan mereka. Nah, ketika mereka melihatnya, mereka menyaksikan sesuatu yang mengagumkan ya, yang luar biasa ya. Banyak di antara mereka juga yang beriman. Namun lebih banyak lagi yang tetap dalam kekufuran, tetap dalam kesesatan, dan tetap membangkang. Sehingga Allah berfirman dalam surah Al-A'raf bahwa qolal mala'u ya, bahwa pemuka-pemukanya, tokoh-tokohnya, mereka menyombongkan diri dan berkata orang-orang ya, kepada orang yang dianggap lemah, bahwa orang-orang yang sudah beriman di antara kaum Samud itu mereka bisiki lagi ya, tahu nggak kamu bahwa Shalih adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Nah, orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Bahwa qala alladzina istakbaru, orang-orang yang sombong menyombongkan diri, inna billadzi antum bihi kafirun, kalau kami tidak mempercayai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bahwa setelah unta Nabi Shalih itu keluar ya, Nabi Shalih menyampaikan supaya tidak mengganggu unta ini dan membiarkan unta ini hidup tenang. Nah, kemudian di sini ya Nabi Shalih menyampaikan dalam surah Al-A'raf digambarkan hadhihi naqatullah lakum ayah, bahwa ini adalah seekor unta betina dari Allah, lakum untuk kalian, ayatan, ada tanda ya, ada tanda kebesaran Allah. Fadaruha ta'kulu fil ardillah, biarkan unta ini makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu, jangan kalian sakiti ya, jangan kalian sakiti, jangan menyentuhnya dengan sesuatu yang buruk, itu jangan kalian sakiti.
fayakhudakum adzabun alim. Nanti kalian akan tahu akibatnya dan akan mendapatkan siksa yang pedih. Sehingga Nabi Sholih ya, aduh ini masih itu ya sudah saja ya, sampai kita akhiri, udah lebih 8 menit sebentar lagi. Jadi Nabi Sholih memerintahkan ya kepada mereka agar memberikan waktu khusus kepada unta itu ya, untuk jadi dibagi dua waktunya ya, karena ada kolam besar ya di sekitar kaum Samud ini. Qala hadhihi naqatul laha syirbu walakum syirbu yaumi ma'lum. Jadi dibagi dua. Jadi unta betina ini ya berhak dapat giliran minum. Jadi dapat giliran minum habis ya itunya apa? Kolamnya kalau diminum, kemudian di hari yang lain mereka juga dapat jatah minum. Nah, kemudian kaum Samud ya, sebetulnya mereka itu dapat banyak manfaat dari unta itu, bisa meminum susunya gitu ya. Tetapi mereka ya ada agak kesel itu, ada jatah minum unta ya, tidak boleh mengambil air dari sana kalau jatah untanya. Maka ketika unta itu minum di pagi hari ya, maka sore hari mereka memerah susu dari unta tersebut. Nah, mereka baru boleh mengambil air keesokan harinya. Jadi sehari-sehari ya, kalau bagian unta besoknya mereka, jadi giliran. Dalam tafsir Al-Qurtubi seperti itu. Nah, semua ini supaya ya mereka itu mau meninggalkan kemusyrikan. Namun mereka jengkel ya dan mulai membantah Nabi Sholih. Qalu, mereka kaum Samud menyatakan, ya Sholih, wahai Sholih, qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Wahai Sholih, sesungguhnya engkau sebelum ini berada di tengah kami merupakan orang yang diharapkan ya, bahwa marjuwan, bahwa sesungguhnya Nabi Sholih itu sebelum menyuruh hal ini akan ditokohkan ya oleh mereka. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Mengapa engkau melarang kami menyembah yang disembah oleh nenek moyang kami ya? Tidak boleh menyembah nenek moyang mereka ya, tetapi harus menyembah Allah. Sungguh kami benar-benar dalam keraguan. Wa innana lafi syakkin, kami ragu-ragu, mimma tad'una ilaihi murib ya. Jadi mereka merasa ragu, kenapa engkau melarang gitu ya, gelisah terhadap agama yang engkau serukan kepada kami. Nah, seperti itu. Nah, sehingga terakhirnya ya ini kalau yang sudah ada keperluan silakan boleh live, tapi ini kayaknya tanggung ya sedikit lagi. Idzim ba'asa ashkoha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka ya, akhirnya kaum Samud bersepakat, nah ini membunuh unta itu. Nah, maka yang pertama kali berdiri untuk membunuh unta itu ya, disebutkan oleh para ulama, namanya itu adalah, yang membunuh unta itu adalah Qudar bin Salif. Dia yang paling celaka di antara mereka ya. Dalam kitab Fathul Bari, Nabi SAW pada suatu hari menyebutkan ya unta Nabi Sholih dan orang-orang yang menyembelihnya. Beliau bersabda dengan mengutip ayat ini, idzim ba'asa ashqaha ambasalaha rajulun azizun arimun mani firahtihi mithlu abi zam'ah. Jadi ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu surah Asy-Syam ayat 12 ya, yaitu seorang aziz yang langka ya, jarang, yang seperti dia arim, banyak sekali keburukannya, mani' kuat dan dibela oleh kaumnya seperti Abu Zam'ah. Nah, jadi kemudian orang tadi ya, namanya siapa tadi teh? Namanya adalah Qidar Qidar bin Salif ya. Qidar bin Salif. Nah, ini mereka ya ketika berdiri ya, ingin membunuh unta Nabi Sholih ya, sehingga atas hal itu sebetulnya Nabi Sholih sudah mengingatkan fa'aqaruha, tetapi mereka tetap saja tidak peduli dengan peringatan dari Nabi Sholih. Fa'aqaruha, mereka tidak hanya mengganggu ya, bukan hanya mengganggu lagi, tetapi menyembelih, membunuh gitu. Fa'aqaruha, maka mereka menyembelih unta itu. Faqala, kemudian Nabi Sholih berkata, tamatta'u, bersukarialah kalian, fidarikum, di rumah kalian, salasata ayyam, selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, ini adalah janji yang tidak bisa didustakan. Nah, jadi tetapi di sini walaupun yang membunuh itu hanya satu orang ya, Qidar bin Salif, akan tetapi Allah fa'aqaruha, di sini domirnya hum. Jadi
tetap saja ya, kalau sebuah kejahatan walaupun satu orang yang melaksanakannya tetapi itu disepakati, tetap saja dosanya itu semuanya. Jadi karena itu adalah suatu kesepakatan. Nah, namun mereka tidak mempercayai ya ancaman Nabi Soleh. Kan kata Nabi Soleh, mereka akan aman itu hanya dalam 3 hari. Selanjutnya ada siksa Allah akan turun. Tetapi mereka tidak mempercayai. Sehingga seperti ini ya, mereka malah menantang lagi. Fa'aqarun naqah. Kemudian mereka menyembelih unta betina wa atau an amri rabbihim, dan mereka berlangku-angkuh ya terhadap perintah Allah. Waqalu, dan mereka berkata, ya Salih, wahai Salih, iktina, coba datangkan kepada kami, buktikan, bima ta'iduna, terhadap ancaman yang kamu berikan kepada kami, in kunta minal mursalin, jika engkau seorang rasul, coba buktikan mana ancaman itu, mana siksa yang akan datang itu. Dan mereka pun selanjutnya menyesal ya, sudah membunuh unta itu. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Kemudian mereka membunuh, kemudian mereka menjadi menyesal. Tetapi penyesalan itu tidak bermanfaat bagi mereka, tidak bisa menolak azab yang akan menimpa mereka ya. Penyesalan mereka itu tidak bermanfaat setelah mereka melihat azab. Sebagian ulama berpendapat bahwa penyesalan mereka itu tidak bermanfaat karena mereka tidak bertaubat. Nah, buktinya setelah itu mereka malah sekalian ingin membunuh Nabi Soleh. Dalam kitab itu ya Al-Qurtubinya ya, Allah berfirman, wa kana fil madinah tis'ah rahtin yufsiduna fil ar wala yuslihun qalu taqasamu billah. Nah ini ya agak panjang. Nah ini bahwa langsung saja ya, bahwa di kota itu ada 9 orang laki-laki ya yang berbuat kerusakan di muka bumi ya. Mereka berkata, bersumpahlah kalian dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasan keluarganya, sesungguhnya kita orang yang benar. Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya sedang mereka tidak menyadari, kata Allah ya. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum Samud semuanya binasa. Akhirnya rencana mereka tidak berhasil ya, ingin membunuh Nabi Soleh. Allah kemudian membunuh 9 orang tersebut yang sudah merencanakan membunuh Nabi Soleh. Allah membunuh ke-9 orang tersebut sebelum turun azab kepada kaum Samud seluruhnya. Nabi Soleh pun menunggu 3 hari akan turunnya azab. Nah, kemudian bahwa mereka membunuh unta itu ya pada hari Rabu. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan pada hari Kamis pagi ya, wajah kaum Samud berubah menjadi kuning. Nah, itu jadi Allah tidak sekaligus menyiksanya ya. Pada hari Kamisnya ya, pada hari Kamisnya wajah kaum Samud itu berubah jadi kuning. Sorenya mereka menyeru ya, telah berlalu 1 hari dari batas waktunya, nih nantang lagi. Tuh udah berlalu ya 1 hari. Kemudian pada hari kedua, pada hari Jumatnya wajah mereka menjadi merah. Nah, jadi wajah mereka jadi merah ya. Dan pada hari yang ketiga, hari Sabtu ya, kan Rabu membunuhnya ya, Kamis jadi kuning. Kemudian hari Jumat wajah mereka menjadi merah. Kemudian hari Sabtunya berubah menjadi hitam. Nah itu di Ahad subuh itu mereka siap-siap menantang azab ya, menuai datangnya azab. Tiba-tiba ketika matahari menyingsing, terdengar oleh mereka suara soihata wahidah ya, pekikan dari langit. Jadi suara menggelegar dari langit, dan gempa ya dari bawah. Jadi dari langit ada suara keras sekali, kemudian dari bawah juga gempa, sehingga mereka pun semuanya meninggal ya. Fa akhadat humur rajfah fa asbahu fi darihim jasimin. Kemudian datang gempa kepada mereka dan mereka pun mati bergelimpangan dalam reruntuhan itu. Nah, semuanya meninggal, tidak ada yang tersisa. Allah membinasakan mereka semua dalam 1 waktu. Allah berfirman tentang perkataan Nabi Shalih, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Kemudian Nabi Shalih ya pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku sudah menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu dan aku sudah menasehati kalian, tetapi kalian tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Nah, demikianlah kisah kehancuran kaum Samud ya, atas kesombongan mereka, atas keangkuhan mereka. Meskipun yang membunuh unta itu hanya 1 orang yang disebut ya sebagai orang yang paling celaka, tetapi yang lainnya
mendapatkan siksa karena mereka melakukan kesepakatan melakukan kejahatan. Nah, ini menunjukkan bahwa bahaya ya seseorang yang tidak melakukan maksiat akan tetapi setuju dengan hal yang dilakukan oleh seseorang itu akan terbawa juga. Faqala lahum Rasulullah naqatallah wa suqiyaha. Lalu Nabi Soleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina ini dari Allah ini dengan meminumnya. Yang tadi ya, hanya menceritakan yang tadi. Faqadzabu, mereka mendustakan, fa'aqaru, mereka menyembelih, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Oleh karena itu Tuhan membinasakan mereka bidzambihim karena dosa mereka fasawwaha. Lalu diratakan mereka itu dengan tanah ya. Jadi Allah mengatakan bahwa Allah membinasakan mereka akibat dosa yang mereka perbuat, karena gak mungkin Allah menimpakan sesuatu musibah kepada seseorang jika bukan karena dosa. Nah, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian itu adalah karena perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi apa saja musibah yang menimpa kita, baik itu kesedihan, rasa sakit, atau dililit utang, atau digoda oleh pasangan kita, ya, itu karena maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu para ulama salaf menyampaikan bahwa inilah a'sillah fa'arifu dzalika fi khuluqin khadimin wadabati. Sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku tahu dampak buruknya dan pada perilaku pembantuku dan hewan tungganganku. Nah, ini sangat berpengaruh. Bahkan Allah pernah menegur ya para sahabat ketika mereka berbuat salah. Allah berfirman, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah ya, kalah pada perang Uhud, padahal kalian sudah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuhmu pada perang Badar. Kalian berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Nah, malah menanyakan seperti itu ya. Kata Allah, katakanlah itu adalah kesalahan dirimu sendiri. Mereka terlalu ingin dengan harta rampasan itu. Nah, bagaimana dengan kita ya? Kita berintrospeksi, kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan keimanan para sahabat. Para sahabat yang luar biasa keimanannya saja terkena musibah ya dengan maksiat yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika seseorang tertimpa musibah, kita harus menyadari bahwa itu adalah akibat maksiat yang pernah kita lakukan, kemudian bersabar atas musibah tersebut supaya dosa-dosa itu terhapuskan dan kembali diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diakhiri dengan ya As-Sam'ani menyampaikan bahwa fadamdama alaihim atbaqu alaihim bil azab, yakni ammahum walam yubaqi minhum ahadan wa yuqalu adamdama wal halak bisti'sal. Jadi fadamdama alaihim itu maksudnya adalah bahwa atbaqu alaihim bil azab, Allah menjadikan azab ya menimpa ya secara keseluruhan. Ammahum walam yubaqi minhum ahadan, jadi tidak menyisakan seorang pun. Wa yuqalu, dan dikatakan maksud adamdama fadamdama ayat tadi adalah kebinasaan yang menyeluruh sampai pada akarnya. Al halak bisti'sal. Nah, seperti itu. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Di sini ada 3 pendapat ya dari para ahli tafsir maksud dari wala yakhafu uqbaha. Yang pertama adalah pendapatnya yang membunuh unta Nabi Soleh tadi tidak takut akibat dari aksi pembunuhannya. Dia sombong, dia merasa akan selamat ya. Padahal ketika Nabi Muhammad memerintahkan supaya takut dari azab Allah akibat maksiat, kemudian ya bagaimana manusia yang derajatnya di bawah Nabi gitu ya. Nabi saja takut ya. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakan Muhammad, ini akhafu, aku benar-benar takut in asaitu rabbi, jika azab dari Tuhanku ya menimpa yaumin azim, pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah Nabi Solih yang tidak takut ketika unta tersebut dibunuh karena dia tahu akan selamat dari azab Allah. Yang pendapat yang kedua Nabi Solih yang tidak takut, yang akan diazab hanya orang yang membunuh dan menyepakati pembunuhan itu. Yang ketiga adalah Allah yang tidak takutnya, wala yakhafu, bahwa itu Allah ya, kembali ke Allah. Allah yang tidak takut dengan akibat perbuatannya gitu ya. Bahwa jumhur ulama tafsir menyampaikan setiap orang yang melakukan sesuatu
melakukan pembinasaan, melakukan kezoliman, pasti dalam hatinya ada rasa takut, sebagaimanapun dia, bagaimanapun kesombongan dia, keberanian dia, kecuali Allah. Jika Allah ingin membinasakan suatu kaum, maka Allah tidak khawatir dengan perbuatannya. Jadi Allah tahu bahwa mereka berhak untuk dibinasakan dan tidak perlu dikhawatirkan. Nah, ini ya, jadi ada 3 pendapat. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf ini karena kepanjangan ya, karena kita hatamkan saja, ini sudah 2 kali pertemuan. Kalau tidak dihatamkan pamangnya, saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah khairan katsiran kepada Bunda Dr. Penti yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita tentang pelajaran ilmu